Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, atau selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Abian Purwo Wicaksono dengan NIM 241010800409. Saya dari jurusan Teknik Industri semester 2 reguler A. Perkenalkan apa lagi? Udah cukup itu aja sih pakai perkenalannya. Oh, atau mungkin kelas ya. Kelas saya itu 02 TIDP atau TLDP 009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video, yaitu tentang membuat algoritma, membuat flowchart dan pseudonya. Dan contoh-contohnya mungkin saya akan kasih di next video, karena saya bagi-bagi nanti video jadi 3 video. Mungkin ditunggu aja contoh-contohnya. Saya juga akan menjelaskan perbedaannya, keunggulannya, terus atau keuntungan atau kerugiannya sepengetahuan saya. Oke, jangan lupa ditonton semuanya ya. Nah, ini dia contoh algoritma saya ya. Tuh ada lumayan banyak di sini, sekitar ada, maaf ya kabarnya goyang-goyang nih. Sekitar ada berapa nih ya? Tuh ada sini, ada 23. Nah, tugasnya saya di sini tuh dari rumah sampai kampus tuh ngapain aja. Nah, itu contoh tuh bisa kebaca ya. Ya, bangun tidur, sholat subuh, habis itu main HP sambil cek waktu. Nah, kayak gitulah contohnya ya. Algoritma tuh dia tuh sejajar lurus dia. Dia pokoknya lurus terus ke bawah, karena algoritma tuh adalah ini urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma dapat berupa instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya, algoritma dapat ditulis dalam bahasa alami atau bahasa pemrograman. Nah, ini contoh dari algoritma saya. Seperti inilah kurang lebihnya. Dan lanjut, sini saya akan mencontohkan flowchart-nya. Lalu, sebentar. Nah, ini dia kurang lebih flowchart-nya nih. Dan saya iseng aja nih ngerjainnya cuma pakai nih, kayak apa namanya? Canva, pakai Canva. Nih. Nah, kayak gini nih. Flowchart saya tuh kan warna-warni ya. Kalau nah, ini contohnya nih, sama aja seperti kita tadi. Nah, apa bedanya flowchart sama algoritma itu tadi ya? Nah, di sini kalau flowchart itu adalah representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Nah, itu seperti ada simbolnya tuh, ya kan? Nah, keunggulan dari flowchart itu adalah menjelaskan alur proses secara visual sehingga lebih mudah dipahami secara intuitif. Kedua, pembantu dalam perencanaan dan pemodelan algoritma. Nah, ketiga, memudahkan identifikasi potensi masalah dan kesalahan dalam algoritma. Nah, di sini juga ada simbol-simbolnya nih. Elips atau oval mengidentifikasikan titik awal atau akhir program. Terus selanjutnya tuh ada persegi panjang, mengidentifikasikan proses atau tindakan yang akan dilakukan. Nah, tanda panah. Tanda panah itu sebagai mengindikasikan arah aliran prosesnya ya. Tuh ada tanda panah juga. Dan belah ketupat nih, atau bisa disebut rhombus. Dia itu tugasnya mengindikasikan keputusan atau kondisi yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu sepertinya contohnya tuh kayak saya kan habis main HP sambil cek waktu. Lanjutnya waktu cukup nih. Nah, tuh kalau saya waktunya cukup tuh biasanya saya sarapan dulu. Nah, kalau nggak cukup saya mandi. Nah, terus ke bawahnya tuh saya ke kampus biasanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau misalnya nggak gunain tuh saya pakai transportasi pesen. Nah, kalau gunain saya itu tuh nyalakan kendaraan langsung berangkat ke customer. Nah, itu belah ketupat itu gitu antara iya atau tidak. Dan di sini bisa terdapat juga ada lingkaran ya. Lingkaran tuh tugas itu sebagai mengidentifikasikan konektor untuk menyambungkan bagian flowchart yang berbeda. Nah, itu aja psikode juga. Dan selanjutnya sini saya akan ngasihnya apa yang terakhir namanya pseudokodenya itu ya. Dan kekurangannya itu dari psikode itu kurang visual atau kurang intuitif. Tapi keuntungannya itu mudah dibaca baik untuk pemula. Dan keterangannya mungkin dia lebih rinci, bahasanya lebih formal, dan ini juga menggunakan bahasa Indonesia atau mirip dengan bahasa pemrograman. Dan selanjutnya nih, saya akan ngasih tahu ini punya saya dulu. Halo, kabar ya? Nah, nih contoh dari pseudokodenya ya. Pseudokodenya di sini saya seperti ini ya.
Saya kan ngejelasin dulu apa itu psikode dulu ya. Nah, psikode itu definisinya itu adalah representasi algoritma dalam bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi lebih mudah dipahami oleh manusia. Nah, keunggulannya itu lebih mudah dibaca dan dipahami, terutama untuk mereka yang belum memiliki pengalaman dalam pemrograman. Dan mungkin selanjutnya dia menghindari kekeruhan yang mungkin ada dalam bahasa pemrograman formal. Terus ada memudahkan proses perencanaan algoritma sebelum menulis kode. Jadi dia kode doang nih, seperti ini contohnya nih. Saya di sini menggunakan print, habis itu kayak main HP sambil main HP cek waktu cukup. Nah, kemungkinan nih bisa ada salah itu di seperti ini nih. Spasinya, terus ini nih di sini tuh harus rata-rata huruf gede, tuh tanda kurung, terus sama kutip. Nah, di sini saya nggak sampai nomor 1, langsung setengah aja. Nah, di sini jangan lupa di-printkan selesai. Ini saya juga tidak pakai spasi berapa doang. Nah, terakhir supaya bisa dijalankan, kalian jangan lupa nih jalankan program supaya bisa di-run nanti akhirnya sama kalian. Dan kalau emang berarti program sudah jalan, sudah bisa di-run, hasilnya nih bakal seperti ini. Tuh. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi gratis ya dari Programmis. Tuh. Gratis. Dia banyak contohnya di sini, tapi kalau yang saya gunain ini saya gunakan Python Online Compiler. Oke. Tuh, seperti inilah contoh dari pseudocode-nya. Tuh, nanti kalau udah jadi kayak gini, karena kenapa bisa jadi? Karena nih jalankan proses program. Dia supaya kalau kalian taman ini, dia bisa di-run nantinya. Dan kalau run hasilnya begini. Nah, ini bisa kayak gini lah printnya. Saya lupa SSA nih nggak dari nomor 1 sampai terakhir ya. Ya nomor 1 juga sama aja seperti ini dong nih, kayak print. Nih waktu cukup, dan samanya kayak di sini spasi sampai atas. Terus jangan lupa ini kayak huruf besar, kutip, terus tanda panahnya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Itu juga tentang sepengetahuan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan atau salah menjelaskan atau yang kurang paham, karena kita manusia bukan nabi, jadi masih ada salahnya. Mungkin ya itu juga tentang sepengetahuan saya sih yang saya bisa jelaskan. Dan itu juga tadi ada sedikit ya dari Google juga, baca-baca dulu. Karena saya belum lama sih mengenal tentang program kayak gini. Karena dulu di SMA nggak terlalu banyak tentang belajar coding. Saya baca komputer doang, codingnya dikit. Nah, ini mungkin pertama kali saya belajar tentang kayak gini, coding, lokat, dan psikode gitu ya. Tentang saya sih bagus. Saya jadi tahu apa tentang program-program gitu, kayak coding gitu. Ya semoga kedepannya saya bisa lebih tahu lagi tentang program. Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari video kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rayu.